hadiah dengan NIM 2024062030. Di sini saya akan menjawab soal UTS anti korupsi. Jawaban soal pertama, korupsi adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Tindakan ini merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan karena melibatkan pelanggaran hukum, etika, serta prinsip keadilan. Berbagai bentuk manipulasi dan pemalsuan seperti memanipulasi dana publik, menyalahgunakan fasilitas. Jenis korupsi yang marak kini terjadi. Penggelapan dana terjadi ketika seseorang atau kelompok menyalahgunakan dana yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan publik. Contohnya adalah memanipulasi pelanggaran proyek pemerintah atau dana bantuan, sehingga dana tersebut masuk ke kantong pribadi. Yang kedua, suap. Suap adalah tindakan memberi atau menerima hadiah atau uang atau fasilitas tertentu dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Misalnya, seseorang pejabat menerima suap untuk mempermudah perizinan proyek ilegal. Jawaban soal kedua, sederhana berarti hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Dalam nilai anti korupsi, sederhana berarti tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan yang dapat mendorong seseorang untuk korupsi. Orang yang hidup sederhana akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak tergoda untuk mendapatkan lebih dengan cara yang tidak jujur. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan kewajiban dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks korupsi. Tanggung jawab berarti menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kepercayaan atau wewenang yang diberikan. Orang yang bertanggung jawab akan berusaha bekerja dengan jujur dan berkomitmen untuk tidak melanggar etika atau hukum. Disiplin adalah ketaatan terhadap aturan, prosedur, dan etika. Dalam nilai anti korupsi, disiplin mendorong seseorang untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mencari jalan pintas yang tidak sah. Orang yang disiplin akan menghargai waktu, aturan, serta menjaga konsisten sikap yang jujur dan patuh terhadap aturan. Kerja keras berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tanpa mengambil jalan yang tidak jujur. Dalam nilai anti korupsi, kerja keras adalah upaya maksimal yang dilakukan dengan jujur dan tanpa korupsi terhadap integritas. Orang yang bekerja keras tidak akan mengambil keuntungan secara tidak sah, tetapi berfokus pada pencapaian yang murni hasil usahanya sendiri. Jawaban nomor 3, pemberantasan korupsi. Di satu sisi terdapat langkah maju melalui undang-undang lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penindasan terhadap kasus-kasus besar. Namun, masalah korupsi masih meluas, terutama dalam bentuk suap, manipulasi proyek, dan kolusi pada level pemerintah daerah hingga nasional. Korupsi di Indonesia sering melibatkan para pejabat tinggi atau oknum di institusi negara yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi menurun. Solusi pemberantasan korupsi. Yang pertama, meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dan media dalam memantau, melapor, dan menyebarkan informasi tentang korupsi sangat penting, yakni pengaduan yang mudah diakses, serta melindungi saksi dan pelapor. Korupsi harus meningkatkan agar masyarakat merasa aman dalam melaporkan dugaan korupsi. Hukuman yang lebih berat dan efektif. Hukuman bagi pelaku korupsi perlu ditingkatkan, termasuk sanksi sosial yang bisa membuat pelaku korupsi dan memberi efek jerah. Misalnya, selain hukuman penjara, koruptor bisa dihukum untuk mengembalikan seluruh kerugian negara serta dilarang memegang jabatan publik seumur hidup.
Yang ketiga, pendidikan korupsi di semua lini pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini di sekolah dan lingkungan kerja. Pengetahuan dan kesadaran tentang dampak buruk korupsi perlu ditingkatkan sehingga generasi muda memiliki prinsip dan karakter yang kuat untuk menolak korupsi. Jawaban dari nomor 4. Maksud dari wajib bertanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya, dan tanggung jawab juga berarti melakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, serta siap menanggung resiko atas perbuatan sendiri. Jawaban nomor 5. Mahasiswa berkelas adalah mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat terhadap nilai-nilai anti korupsi dalam moral lainnya. Karakter ini penting karena mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa yang harus mampu menjaga integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi. Mahasiswa berkelas akan menjadi teladan bagi masyarakat dan berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang bebas dari praktik-praktik korupsi. Nilai moral lain seperti rasa hormat, empati, dan komitmen untuk menjaga keadilan juga penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi bangsa. Mahasiswa berarifan lokal menjelaskan tentang nilai-nilai ini. Piil Pesanggiri, harga diri yang tinggi. Mahasiswa yang berkelas harus memiliki harga diri yang tinggi dalam arti selalu menjaga nama baik dan integritasnya. Piil Pesanggiri ini juga berarti tidak mau melakukan perbuatan yang memalukan seperti korupsi atau tindakan curang lainnya. Yang kedua, nemui nyimah, keramahan dan kesejahteraan. Nilai ini menekankan pada sikap ramah, terbuka, dan sederhana dalam bersosialisasi. Mahasiswa yang memegang nilai ini akan bersikap rendah hati, peduli terhadap orang lain, dan tidak memandang orang berdasarkan status atau kekayaan. Dalam kehidupan kampus, nilai ini dapat dicerminkan dalam sikap gotong royong dan empati terhadap teman-teman. Yang ketiga, nengah nyampur, pandai bergaul dan toleransi. Nilai ini mengajarkan keterbukaan terhadap perbedaan, kemampuan bergaul dengan siapa saja, dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Mahasiswa yang mengamalkan nilai ini akan mudah beradaptasi, menghormati perbedaan, dan membangun jaringan yang bermanfaat. Yang keempat, sangkai sambayan, gotong royong dan solidaritas. Mahasiswa berkelas perlu memahami pentingnya gotong royong dan saling membantu. Nilai sangkai sambayan mengajarkan semangat kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan nilai ini, mahasiswa tidak hanya peduli pada kesuksesan pribadi tetapi juga kesuksesan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, juluk adok, nama baik atau gelar yang baik. Juluk adok mengajarkan pentingnya menjaga nama baik dan reputasi. Mahasiswa yang memegang tubuh nilai ini akan berusaha mempertahankan integritas dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka sadar bahwa nama baik adalah cerminan dari karakter dan kepercayaan orang lain terhadap mereka.